Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Laura, NIM 120160012, kelas 3D Akuntansi Syariah. Di sini pertemuan ke-10, yaitu saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah tindakan, proses, dan hubungan sosial yang dilakukan individu, kelompok, dan organisasi dalam mendapatkan, menggunakan suatu produk atau lain sebagainya. Suatu akibat dari pengalamannya dengan produk, pelayanan, dan sumber-sumber lainnya. Ada juga menurut Gerald Zaltzman, perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau mendapatkan pergunaan barang-barang dan jasa. Dan menurut James F., perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomi, termasuk proses pengembalian keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. Nomor 2, mengurangi risiko terhadap bisnis Anda sebagai bahan pengumpulan flashback, sebagai dasar penggunaan sumber daya yang produksi dan efektif, sebagai dasar membuat strategis pemasaran yang tepat, upah untuk menciptakan loyal customer. 3. Faktor perilaku konsumen itu 1. Faktor pribadi. Faktor ini termasuk minat dan mendapatkan seorang sebagai konsumen. 2. Itu faktor psikologis. Faktor psikologis meliputi respon individu berdasarkan persepsi dan sikap terhadap campingnya. Ketiga itu faktor sosial. Ini meliputi pengaruh lingkungan hingga mempengaruhi media sosial terhadap keputusan konsumen. Ada juga faktor pribadi. Faktor pribadi di sini yaitu faktor yang termasuk minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. 5 itu proses psikologis. Itu terdiri dari pengelolaan informasi, pembelajaran perubahan sikap dan perilaku. Dan nomor 6, faktor psikologis itu meliputi respon individu berdasarkan persepsi dan sikapnya terhadap campingnya. Secara khusus, faktor ini juga termasuk persepsi dan sikap individu tentang kebutuhan sebagai konsumen. Nomor 7, faktor sosial adalah faktor yang meliputi hubungan kekeluargaan, pandangan pekerja, kebebasan berpolitik, dan hubungan kemasyarakatan. Dan nomor 8, faktor ini meliputi pengaruh lingkungan hingga mempengaruhi media sosial terhadap keputusan konsumen. Kelas sosial, berpendapat, dan tingkat pendidikan juga tercakup dalam faktor ini. Nomor 9, sikap menunjukkan penilaian, perasaan, serta tindakan terhadap suatu objek. Sikap yang berbeda-beda terjadi karena ada pemahaman, pengalaman, dan pertimbangan yang sudah pernah dialami seseorang dalam suatu objeknya. Nomor 10 itu perilaku konsumen dalam mengambil keputusan. Pembelian yang dilakukan oleh konsumen melewati 5 tahapan, yaitu pengenalan kebutuhan, pencairan informasi, evaluasi informasi, dan pembelian, dan juga pasca pembeli. Dan selanjutnya nomor 11 yaitu persepsi adalah tindakan penyusunan pengali dan penafsiran informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Nomor 12, persis dipengaruhi oleh faktor internal, itu pengalaman, kebutuhan saat itu, nilai-nilai yang dianut, dan ekspektasi pengharap. Dan faktor eksternal. Faktor eksternal itu tampakkan produk, sifat-sifat, stimulus, dan situasi lingkungan. Untuk mengetahui
Mengapa konsumen menerima atau menolak suatu produk atau merek? Pemasaran harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh pandangan konsumen terhadap merek atau produk tersebut. Meski pandangan tersebut sangat tidak masuk akal sekalipun, hal itu memerlukan pengetahuan tentang dinamika persepsi manusia dan juga pengertian tentang aturan-aturan psikologis dan fisiologis yang menentukan seleksi, organisasi dan interpretasi dan stimulus sensorik. Adapun nomor 13 yaitu perilaku konsumen dalam mengambil keputusan. Pembelian yang dilakukan oleh konsumen melewati 5 tahap, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi informasi, dan pembelian pasca pembelian. Nomor 14, segmentasi pasar adalah pengelompokan pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang homogen, di mana tiap kelompok dapat dipilih sebagai pasar yang dituju atau ditarget untuk pemasaran. Targeting adalah kegiatan menilai atau memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasukkan oleh perusahaan. Positioning juga bisa diartikan sebagai strategis untuk sebagai cita perusahaan. Produk ini benar konsumen, baik itu konsumen individu, perusahaan maupun pemerintah. 15 tahap 1 yaitu menetapkan segmentasi makro, yaitu pasar, pemakaian akhir, lokasi geografis, dan banyaknya langganan. Tahap kedua yaitu sikap terhadap penjual, ciri-cirinya, kepribadian, kualitas produk, dan pelanggan. Nomor 16 itu dapat diukur, dapat dicapai, cukup besar atau cukup menguntungkan, dapat dibedakan, dapat dilaksanakan. Nomor 17 itu adanya pemasaran massal, berfokus untuk produksi massal, distribusi massal, dan promosi massal untuk produk yang sama dalam cara yang hampir sama keseluruhan konsumen. Itu ada juga pemasaran segmen. Pemasaran segmen ini menyadari bahwa pembeli berbeda dan kebutuhan persepsi dan perilaku pembeli. Ada juga pemasaran ceruk. Pemasaran ceruk ini berfokus pada subgrup di dalam segmentasinya. Dan juga adanya pemasaran mikro, yaitu menyesuaikan produk dan program pemasaran dalam cocok dengan cita rasa individu atau lokal tertentu. Nomor 18 itu tahap pemasukan atau input. Pada tahap pemasukan ini mempengaruhi pengenalan konsumen terhadap kebutuhan dan keinginan pada suatu produk dalam usaha pemasaran yang dilakukan oleh pemasaran. Kemudian pengaruh lingkungan sosial, eksternal, dan konsumen. Sumber dampak kumulatif dari setiap usaha pemasaran mempengaruhi keluarga dan teman-teman, semua merupakan masukan yang kemungkinan mempengaruhi apa yang dibeli konsumen dan bagaimana mereka menggunakan apa yang mereka beli. Tahap proses itu pada tahap ini memfokuskan bagaimana cara konsumen dalam mengambil keputusan dan mempengaruhi oleh faktor psikologis. Dan juga adanya proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan. Dan juga adanya mencari informasi sebelum proses pembelian. Ini sangat berkaitan dengan informasi tentang sumber-sumber dan menilainya. Nomor 19 itu adanya primary buying motif, yaitu motif untuk membeli yang sebenarnya. Misalnya kalau wanita ingin cantik akan pakai make up. Kedua itu selective buying motiving, yaitu pemilihan terhadap barang, misalnya apakah Anda keuntungan bila membeli barangnya. Ketiga itu pathology buying motif, atau ditunjukkan kepada tempat atau toko tertentu. Nomor 2 itu 20, ada beberapa tahap yang dilakukan oleh konsumen sebelum mereka melakukan keputusan pembeli suatu produk. Membedakan 5 peran yaitu dimainkan oleh dalam keputusan pembeli, yaitu pencetus, pembeli, pengaruh, pengambil keputusan, pembeli, dan pemakai. Pencetus merupakan seorang yang pertama kali mengusulkan gagasan untuk membeli suatu produk atau jasa. Pembeli mempengaruhi merupakan orang yang membeli dagangan atau sarana untuk mempengaruhi keputusan pembeli. Untuk mengambil keputusan pembeli, apakah Anda membeli atau tidak, bagaimana cara membeli, dan di mana dibeli merupakan tugas dari seorang pengambil keputusan. Pembeli adalah orang yang dilakukan pembeli, seorang yang memakai atau berkonsumen
suatu produk atau jasa merupakan pemakai. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.